hakikat menikah itu adalah kita itu membuat sistem ingon-ingon, sistem hewan peliharaan dalam hidup kita. Makin kita itu hewan peliharaannya banyak, maka kita semakin kaya. Punya kambing 5 dengan punya 1 kambing itu lebih kaya punya kambing 5. Makanya hanya memberi nafkah kepada diri sendiri, ditambah memberikan nafkah kepada anak orang, yakni anak mertua, ya otomatis lebih kaya ketika kita itu memberikan makan kepada anak mertua, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Ketika kemudian persoalannya, ya, ada orang menikah, kok kenapa dia tidak makin kaya? Setak saja rezekinya. Dan kemudian apa? Malah makin menurun. Ini yang pasti ada persoalan-persoalan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa. Kita ketemu, salam prosperity juga. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa nikah itu promosinya, ya, dalam dalil-dalil agama, nikah itu promosinya kapan nikah mengkayakan. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang sesudah menikah, mereka ya tidak berkembang, tidak apa finansialnya, tetap miskin dan seterusnya. Karena ini, kesempatan kali ini saya akan membicarakan katanya nikah itu mengkayakan. Lah kok banyak yang kemudian tetap miskin. Nah, ini. Iya, nikah ini secara rasional memang seharusnya orang sehabis menikah itu makin kaya. Lah iya, orang sesudah menikah itu dia jadi punya ingon-ingon. Ingon-ingon itu bahasa Jawa ya. Yang artinya hewan peliharaan. Orang kalau punya hewan peliharaan, kamu punya hewan peliharaan berupa kambing. Punya kambing 5 dengan punya kambing 1, itu kaya mana? Punya kambing 5. Lebih kaya punya kambing 5. Ketika seorang bujangan, dia itu hanya memberikan nafkah kepada dirinya sendiri. Sesudah menikah, akhirnya dia memberikan nafkah kepada orang lain, yakni kepada istrinya. Loh, padahal istri itu siapa sih? Istri itu anak mertua, artinya anak orang lain. Kok kemudian apa? Kita ambil, kemudian kita kasih nafkah setiap hari ini. Tapi di sini banyak laki-laki ketika bujangan, dia memberikan nafkah kepada dirinya sendiri saja itu pas-pasan. Gaji kerja cuma cukup paling buat kredit motor, buat beli bensin, kayak gitu loh. Buat merokok sehari-hari, buat makan sehari-hari. Paling cukup itu. Ditambah paling buat bayar kos-kosan. Bikin rumah nggak bisa. Itu loh. Paling buat bayar kos-kosan. Nah ini, ketika masih bujangan, untuk mencukupi dirinya sendiri saja masih kurang, ditambah kemudian ada tanggungan istri, di mana istri adalah anak orang lain. Yang akhirnya, yang tadinya buat uang kos-kosan saja itu pas, buat kredit motor pas, buat beli rokok pas, ditambah lagi bebannya. Tapi faktanya, justru orang sesudah menikah, ini malah makin kaya. Iya, awalnya uangnya itu ketika bujangan hanya cukup buat bayar kos-kosan, hanya cukup buat beli rokok, hanya cukup buat kredit motor. Tapi sesudah menikah malah jadi bisa beli rumah. Ketika bujangan cuma bisa ngekos, sesudah menikah malah punya rumah. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya hakikat menikah itu adalah kita itu membuat sistem ingon-ingon, sistem hewan peliharaan dalam hidup kita. Makin kita itu hewan peliharaannya banyak, maka kita semakin kaya. Punya kambing 5 dengan punya 1 kambing, itu lebih kaya punya kambing 5. Makanya hanya memberi nafkah kepada diri sendiri, ditambah memberikan nafkah kepada anak orang, yakni anak mertua,
ya otomatis lebih kaya ketika kita itu memberikan makan kepada anak mertua, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Ini. Maka ketika menikah, orang itu hakikatnya sedang membuat sistem di mana sistem tersebut dia itu memberikan ingon-ingon kepada kehidupan. Artinya dia itu membuat sistem ingon-ingon di dalam kehidupannya. Yang tadinya nggak punya lele, akhirnya punya lele. Yang tadinya tidak punya kambing, akhirnya punya kambing. Tapi resikonya orang yang punya ingon-ingon, resikonya orang yang kemudian punya hewan peliharaan, makin hewan peliharaannya sehat-sehat, dia yang makin kaya. Nah iya, kita punya kambing 5, kelima kambing sehat-sehat, gemuk-gemuk. Sekali Idul Adha dijual, harganya mahal kan? Iya. Itu. Deddy Mulyadi kemarin menerima berapa miliar itu. Karena apa? Dia punya ingon-ingon sapi. Itu kan dibeli sama Presiden Prabowo buat korban. Ketika Idul Adha, Deddy Mulyadi menerima banyak uang. ADM itu loh. Nah ini berarti kan orang ketika punya ingon-ingon, dia justru makin kaya. Nah, seorang laki-laki sesudah menikah, sebetulnya dia itu ngambil anak orang untuk dia urusi. Lalu anak orang kok seharusnya yang ngasih makan ya mertuanya kan? Iya. Kayak gitu loh. Kok dia ambil, dinikahi, kemudian apa? Dia nafkahi, dia rawat, kayak gitu, dibuatkan rumah dan seterusnya. Ini kan berarti dia itu, si laki-laki ini sedang membuat sistem ingon-ingon. Ibaratnya apa? Dia beli bibit kambing, kemudian kambingnya dibuatkan Kubuk. kandang, Ya. kayak gitu ya, dikasih makan setiap hari, kayak gitu loh. Tapi ya ini, ketika kambingnya gemuk-gemuk sehat-sehat, maka yang kaya adalah orang yang punya kambing. Itu. Ketika menikah seperti itu, maka sangat rasional. Ketika Al-Quran mengatakan ayyakunul fuqara yuhnihumullahu min fadlih. Kita diperintahkan nikah. Kalau kalian itu kemudian fakir, kalian miskin, maka akan diberikan kekayaan oleh Allah min fadlih, dari anugerahnya Allah. Itu. Jadi orang menikah itu akan yuhnihumullah, dikayakan oleh Allah. Karena sistem ingon-ingon ini loh. Apalagi nanti sesudah punya satu istri kayak gitu ya, beres, nafkahnya cukup. Akhirnya apa? Yang tadinya cuma bisa beli kos-kosan, akhirnya bisa beli rumah. Yang tadi cuma bisa beli kreditan motor, akhirnya bisa kredit mobil. Kayak gitu. Yang tadinya cuma kerja harian, kerja buruh harian di sawah, akhirnya bisa beli sawah gara-gara punya istri. Ini baru punya satu ingon-ingon. Ditambah lagi nanti punya anak, makin banyak kan? Ibaratnya tadinya cuma punya 1 ekor kambing, kemudian jadi punya 2. Tambah lagi anaknya lagi jadi 3, tambah lagi jadi 4. Kayak gitu loh. Ini karena memang sistemnya itu ingon-ingon. Ayyakunul fuqara yuhnihumullahu min fadlih. Sistem ingon-ingon alam semesta. Sistem peliharaan alam semesta seperti itu. Ini. Maka sudah jelas, bukan cuma ayat Al-Quran loh yang mempromosikan bahwa nikah itu mengkayakan. Hadis juga, iltamisul ghina fin nikah. Nabi berkata, kalian carilah kekayaan di dalam nikah. Jelas kan? Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan di dalam nikah. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kalian nikahilah perempuan-perempuan. Kata Nabi ini, kalian kawinilah para perempuan. Fa innahunna ya'tina bil mal, karena mereka akan mendatangkan kekayaan, mendatangkan harta kepada kita. Jadi lantaran kita menikah, ini kemudian harta akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Karena tadi konsep ingon-ingon itu loh. Ya, konsep ingon-ingon. Berarti kan rasional kalau orang nikah itu kemudian makin kaya. Ya, amati saja lah orang tua kita lah. Waktu bujangannya nggak punya apa-apa. Setelah menikah ya jadi punya rumah, jadi bisa beli tanah, ya kan? Iya. Ketemu kayanya sesudah menikah. Nggak usah orang tua kita, saya sendiri yang sudah nikah. Begitu. Saya sudah kerap cerita kok, ketika saya bujangan, uang saya cuma cukup, penghasilan saya cuma cukup buat beli rokok,
sama beli bensin motor itu. Beli motor nggak bisa, cuma bisa beli bensin dulu itu. Sama beli rokok. Loh, sesudah nikah kok saya jadi punya mobil, jadi punya rumah. Itu. Tetangga kanan kiri nyebut saya rezekinya enak, malah ada juga yang nyebut saya kaya. Ya, kayak gitu loh. Sesudah menikah, sesudah saya menanggung anak orang, menanggung nafkah untuk anak orang, itu anak mertua saya. Ini. Lah, jadi rasional, kayak gitu loh. Ketika kemudian persoalannya, ya, ada orang menikah, kok kenapa dia tidak makin kaya? Setak saja rezekinya. Bahkan makin tidak, makin setak dan kemudian malah makin menurun. Ini yang pasti ada persoalan-persoalan di dalamnya. Ini. Jadi kalau sistem alam semesta sih sudah menyediakan kapan kita punya ingon-ingon ya kita kemudian makin kaya, asalkan ingon-ingonnya itu sehat dan gemuk-gemuk, gitu loh. Itu sudah sistem alam semesta. Nah, kalau kemudian ada orang punya ingon-ingon, kok dia makin miskin? Ini masalahnya ada pada sistem alam semesta atau pada manusianya, pada orangnya? Pada orangnya. Berada pada orangnya, bukan berada pada sistemnya. Maka jelas, kalau ada orang menikah, kok rezekinya setak, tidak berkembang, dia tidak menemukan kekayaan, ini pasti orang yang bermasalah di dalam pernikahan. Ya, betul. Kayak gitu. Yang bermasalah orangnya. Gitu. Nah, karena ini kemudian apa saja sih kira-kira masalahnya? Ya, persoalannya seperti ini. Banyak orang yang kemudian dalam pernikahan mentalnya itu masih mental kere. Dia tidak sadar bahwa yang namanya anak, bahwa yang namanya istri, itu adalah hewan ingon-ingon mereka sendiri. Kapan hewan ingon-ingonnya itu kemudian gemuk, sehat, ya kemudian yang berhak untuk kaya, itu bukan hewannya, bukan hewan peliharaannya, tapi yang berhak untuk kaya, si pemilik hewannya loh. Si pemilik ingon-ingonnya itu. Saya punya ayam. Ketika ayamnya sehat, yang berhak untuk kaya siapa? Saya kan? Iya. Ayamnya berhak kaya nggak? Enggak. Tidak. Maka, seorang laki-laki ketika menikah, kok kemudian anak istrinya kekurangan segala-galanya. Nafkahnya kurang. Kemudian si kepala keluarga ini, si laki-laki tersebut tidak begitu bertanggung jawab dengan anak-anaknya, tidak begitu bertanggung jawab dengan istrinya. Ini namanya si laki-laki itu mengkuruskan ke hewan ingon-ingonnya. Loh, kalau hewan ingon-ingonnya kurus, yang miskin siapa? Ya yang punya ingon-ingon kan? Iya. Kayak gitu loh. Yang miskin yang punya ingon-ingon. Ada laki-laki kok sama anak istrinya pelit. Loh, kalau kita bayangkan, kita punya bebek, tapi kita pelit ngasih makan ke bebek tersebut. Lah kalau bebeknya kurus, siapa coba yang kemudian jadi miskin? Ya yang punya bebek lah. Lah, laki-laki itu kerap ketika memberi kepada istri, tidak punya kesadaran bahwa dia sedang ngasih makan ingon-ingon. Tidak punya kesadaran itu. Yang dia sadari itu rasa pelit. Yang dia sadari rasa eman-eman mau berbagi sama istrinya sendiri. Tidak dermawan dengan istrinya sendiri. Nah ini yang akhirnya malah ketika istrinya itu akhirnya lapar, istrinya kekurangan, si laki-laki akhirnya gagal untuk kaya, rezekinya makin seret. Maka laki-laki kok pelit sama anak istrinya, hitung sama anak istrinya, sudah selesai rezekinya. Karena ketika dia itu kemudian pelit sama anak istrinya, berhitung sama anak istrinya sendiri, ya sama saja. Dia punya bebek, dia punya ayam, dia punya kambing, tapi merasa eman-eman untuk memberikan pakan, eman-eman memberikan nafkah.
Ketika anak istrinya itu kelaparan, ya sudah. Yang terjadi si laki-laki semakin miskin. Ini. Nah, ini kenapa seorang laki-laki ya sesudah dia menikah rezekinya setak, di antaranya ini yang pertama. Dia tidak sadar dia punya ingon-ingon. Yang dia sadari, kalau saya ngasih sama anak dan istri, rezeki saya berkurang. Itu terus yang dia sadari. Rezeki saya kurang kalau diberikan kepada anak dan istrinya. Ini. Kadang-kadang juga banyak sudah punya anak dan istri, tapi ya tidak begitu bertanggung jawab. Anaknya dibiarkan terlantar. Istrinya dibiarkan mencari uang sendiri. Nah, ini model laki-laki kayak gini nggak ada bakat kaya sama sekali. Ya bayangkan, sudah punya ayam tapi nggak pernah bertanggung jawab untuk ngasih makan, ngasih pakan. Sudah punya kambing, nggak bertanggung jawab untuk ngasih pakan. Yang terjadi ya sudah, kambingnya kurus. Itu loh. Jadi sistem pemboikot pertama rezeki laki-laki tidak bisa berkembang sesudah menikah itu adalah dia tidak sadar memberikan jaminan nafkah kepada anak istrinya. Ini yang pertama. Kemudian kadang-kala juga banyak laki-laki yang rezekinya tidak berkembang sesudah menikah itu karena dia suka toksik kepada istrinya sendiri. Artinya toksik itu suka menyakiti hatinya si istri. Ini. Suka menyakiti hatinya si istri. Sikapnya itu toksik. Sama istri semena-mena. Kayak gitu. Pendapat istri nggak pernah dipakai. Malah kemudian tidak menghargai kepada istrinya. Itu. Hal-hal seperti ini jelas sangat mengganggu kegagahan si suami untuk tampil sebagai laki-laki yang percaya diri, laki-laki yang sukses. Pasti mengganggu. Karena kayak gini. Kalau dalam agama kan, wanita itu dicipta dari tulang rusuk pria. Iya. Ya kan? Tulang rusuk ini, tulang yang digunakan untuk menopang dada kita loh. Melindungi organ hati, melindungi organ jantung, paru-paru dan sebagainya. Ini menggunakan tulang rusuk. Kayak gitu loh. Lah berarti ini kan simbol bahwa laki-laki bisa berdiri tegak kalau tulang rusuknya sehat. Nah, sementara tulang rusuk laki-laki ada pada siapa? Istri. Perempuan, ada pada istri. Maka kalau si istri kemudian disakiti, berarti dia itu sedang menyakiti tulang rusuknya sendiri. Efeknya apa? Si laki-laki tidak bisa berdiri tegak. Ini memang hal berat. Ya, menghargai pasangan itu memang hal berat. Saya sendiri ya, saya akui kok. Karena setiap hari kita itu bareng sama istri kita. Gitu loh. Kadang ada sikap-sikap toksik yang saya sendiri mengeluarkan kepada si istri. Istri baru bicara A, langsung saya potong, dash. Kayak gitu kan. Tidak menghargai dengan istri. Sebetulnya energi-energi toksik yang kita keluarkan kepada istri, ini sama saja sedang menyakiti tulang rusuk kita sendiri. Ketika tulang rusuk kita berpenyakit, kemudian yang tidak bisa berdiri tegak, yang tidak bisa gagah, tidak bisa sehat adalah ya diri kita sendiri. Berarti ketika si laki-laki menyakiti si istri, maka yang berpenyakitan rezekinya, berpenyakitan karirnya, berpenyakitan kehidupannya, ya si laki-laki itu sendiri. Gitu loh. Maka laki-laki kok sampai menyakiti istri. Masya Allah. Tiap hari gentak kerjaannya toksik sama istri. Tiap hari kerjaannya kemudian menyakiti istri. Tiap hari arogan sama istrinya sendiri. Setiap hari semena-mena kepada istrinya sendiri. Malah kemudian ditinggal selingkuh. Amati, rezekinya pasti mandek. Gitu. Laki-laki seperti itu pasti rezekinya itu seret. Dikarenakan apa? Ya ini, tulang rusuknya rusak. Itu loh. Namun kadang-kadang ya, permasalahan tulang rusuk itu kadang-kadang
tidak muncul dari si laki-lakinya juga bisa. Tapi muncul dari si tulang rusuknya itu sendiri yang memang bermasalah. Artinya ya gini loh, laki-lakinya memang bertanggung jawab, laki-lakinya baik hati, laki-lakinya kemudian penuh cinta, penuh penghargaan kepada istrinya. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang tulang rusuknya itu sendiri yang berpenyakitan. Artinya istrinya yang kemudian malah bermasalah. Itu sudah dipenuhi nafkahnya, dihargai, dicintai oleh suaminya. Nah, itu dia lengah, malah selingkuh. Itu kan ya? Iya. Dia malah kemudian selingkuh. Ini adalah tulang rusuk, tapi tulang rusuk yang berpenyakitan. Kayak gitu. Si laki-laki sudah banyak mengalah, istrinya yang terus kayak gini nggak pernah mau kalah. Jadi penyakit ini kadang-kala muncul dari laki-laki yang tidak mau menghargai tulang rusuknya, menyehatkan tulang rusuknya sendiri. Kadang-kala memang tulang rusuknya itu Sendiri. berpenyakit. Lah, ketika si istri ini pembangkang, pembantah, malah kemudian tukang selingkuh, misalkan kayak gitu, padahal sudah diberi kebaikan sama suaminya. Ini juga mengganggu dengan energi rezeki si suami. Ini mengganggu energi rezeki si suami. Karena apa? Berpenyakitan tulang rusuknya itu loh. Ya, saya sering ngomong, ya, saya sering ya ngasih nasihat, tapi nasihat guyonan ya gitulah. Lah, ngapain kalau bersatu dengan orang tapi kita itu cuman tersakiti, yang mendengar hidup sendiri tapi tenang dan damai. Ya saking ruwetnya persoalan seperti itu. Ini loh. Namun kadang-kala juga ya si istri yang kemudian bermasalah, artinya tulang rusuk yang kemudian berpenyakitan, kadang-kadang juga bisa menjadi pendongkrak energi rezeki si suami juga bisa. Teman saya ada itu. Dia penuh tanggung jawab, dia penuh kebaikan kepada istrinya, itu nafkah full diberikan. Tahu-tahu istrinya itu kemudian selingkuh. Lah, sesudah dia menghadapi perselingkuhan istrinya, memang dia itu bisa tegas kok. Kali ini masih saya maafkan demi anak-anak saya. Tapi kalau nanti diulang lagi ya sudahlah. Kita saya mungkin sudah susah untuk memaafkan. Dia bilang cerai tidak, tapi mungkin saya sudah susah untuk memaafkan kalau terulang lagi. Kali ini masih saya maafkan. Tapi aneh. Sesudah dia itu kemudian memaafkan istrinya, mencoba memaafkan istrinya yang selingkuh satu kali ini ya, itu justru bisnisnya si suami naik merangkak. Ini. Jadi kadang-kadang istri kita menyakiti kita, itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana kita mampu mengelola, mampu mengembangkan diri kita. Ya segala hal itu kan, kalau mau ada perubahan, itu pasti terjadi keguncangan. Pasti. Ya ibaratnya tanah, dari yang tadinya kebun kosong, mau ditanami pisang. Syaratnya apa? Cangkuli kan, dilukai, dicangkuli. Sama, kadang-kala laki-laki rezekinya mau naik, ini cangkulannya keluar dari istrinya. Itu loh, istrinya selingkuh, istrinya galak. Tapi ini jalan si laki-laki itu karirnya naik, rezekinya naik, derajatnya naik. Ini bisa juga seperti itu. Namun kalau kemudian si suami merasa bahwa rezeki saya kok seret banget ya gara-gara istri yang susah diatur. Nah ini yang berarti apa? Memang tulang rusuk bermasalah. Kayak gitu. Ya kalau menikah, solusinya sih mudah menikah itu. Ada istri bermasalah, cerai, ya sudah selesai kan? Kayak gitu loh. Ya. Dengan karyawan bermasalah, cerai, karyawannya keluarkan, sudah nggak ada hubungan, selesai. Kayak gitu. Karena yang namanya istri itu sesuatu yang kemudian bisa kita pisahkan. Ya dengan perceraian, masalah selesai. Masih mending. Coba sekarang kalau anak, ada nggak mantan anak? Nggak ada. Ya, nggak bisa anak itu dipecat, nggak bisa kemudian anak itu dikeluarkan, nggak bisa anak itu kemudian kita ceraikan, nggak bisa. Maka lebih ruwet dan lebih kompleks lagi adalah masalah anak.
Tapi kalau sekedar istri sih, ya masih ada solusi, itu cerai. Ini. Nah, karena ini artinya seperti ini. Ketika tulang rusuk kita bermasalah, itu kalau kita bisa mengamati apa yang terjadi pada kehidupan kita. Kalau sesudah kita dilukai oleh istri, tapi karir kita naik, ini berarti tulang rusuk yang bermasalah ini adalah ujian bagi kita untuk naik derajat. Tapi kalau setiap hari disakiti oleh istri, tapi ternyata ya kita kok makin menderita. Kita makin sengsara, kita rezekinya makin setak. Ini artinya si istri itu bukan ujian untuk menaikkan derajat kita, tetapi si istri ini memang orang yang berpenyakit. Itu. Nah, kalau orang berpenyakit seperti itu, ya tadi solusinya. Ada solusi yang sangat ya, yang sangat bombastis ya gitu ya, yaitu cerai. Ya gitu. Tapi cerai juga nggak bisa mudah begitu saja kok. Soalnya kadang-kala kita sudah ujar-ujar, kita menceraikan istri kita agar masalahnya selesai. Setelah kemudian cerai, kita ganti istri. Ternyata apa? Kelakuan istri yang pertama itu terulang lagi dengan istri yang kedua. Banyak kayak gitu loh. Nikah pertama istrinya selingkuh, cerai. Ganti istri lagi dengan mudah kayak gitu kan. Ternyata istri yang kedua, cerai lagi. Ada yang seperti itu. Ini kalau membahas seperti ini, penyelesaiannya harus dalam training. Ya, harus dengan konsultasi yang mendetail, harus dengan terapi juga, karena pasti ada luka-luka di pikiran bawah sadarnya, ada luka-luka dalam hidupnya yang menjadikan selalu memanggil istri yang kemudian selingkuhan terus kayak gitu loh. Maka ini bisa diamati kalau kemudian yang tidak sehat adalah tulang rusuknya, bukan dari laki-lakinya ya, tapi memang tulang rusuknya yang tidak sehat, istrinya yang tidak sehat, itu kalau karir dan rezeki si suami makin meningkat, ini artinya memang itu adalah jalan Allah memberikan ujian agar dia itu naik derajat. Tapi kalau kemudian rezekinya kok makin turun setak gara-gara kelakuan istri yang kurang ajar, itu artinya memang istrinya memang ya pertimbangan antara dilanjutkan dan ditinggalkan. Itu loh ya. Harus diistiharoi, apakah sebaiknya saya meninggalkan istri ini, apakah sebaiknya saya menceraikan istri ini, atau tetap bertahan dengan istri ini. Itu kalau rezeki kita makin turun. Karena apa? Penyakitnya datang dari tulang rusuknya. Nah ini, jadi kadang-kadang laki-laki tidak berkembang rezekinya sesudah menikah, walaupun menikah itu dijanjikan oleh Allah bertambah, bertambah kekayaannya, kok kita tidak bertambah, barangkali penyakitnya ada dari diri kita. Kita tidak sadar punya ingon-ingon yang pertama. Atau yang kedua, kita justru menyakiti tulang rusuk kita sendiri. Ini. Lalu kadang-kadang ya, laki-laki itu yang namanya rokok. Rokok itu kan ada efek candu. Sehingga kalau nggak ada rokok ya nyari-nyari. Harus ada. Saya sendiri perokok soalnya. Itu harus ada. Kita kadang-kadang saya merasa bahwa, loh, saya beli rokok untuk mencukupi kesenangan saya. Nggak ada rasa eman-eman, nggak ada rasa sayang. Padahal satu bungkus rokok saya itu sekitar 35 ribuan. Sampai 40 ribuan. Ya nggak eman-eman, setiap hari itu beli. Kayak gitu loh. Dikarenakan apa? Saya merasa nyaman. Dengan rokok, saya merasa kehidupan saya semakin nyaman. Lah banyak ternyata kemudian laki-laki yang dia mengeluarkan uang untuk istrinya, tapi di hatinya tidak merasa nyaman. Tetapi merasakan sebagai beban. Loh, kalau merasakan sebagai beban ya sudah. Apa ada orang betah dibebani? Nggak ada. Kita mengeluarkan uang kepada istri, kepada anak, tetapi dengan rasa beban. Itu loh. Tidak dengan rasa nyaman. Ini nyabotase kepada diri kita. Dikarenakan apa? Ya sesuatu yang membebani pasti kita tinggalkan. Gitu. Maka saya kalau sedang punya rasa eman-eman mengeluarkan uang kepada anak dan istri, saya menggambarkan dalam diri saya, membandingkan. Saya beli rokok aja ya nggak sayang kok. Karena saya merasa itu kebutuhan dan merasa bahwa rokok itu membahagiakan saya.
Loh, kenapa saya tidak merasa bahwa memberi kepada anak dan istri itu membahagiakan diri saya? Jadi rasa yang tidak bahagia, rasa tidak nyaman ketika kita berbagi kepada anak istri, ini nyabotase kepada rezeki kita juga. Gitu loh. Jadi ini hanya konten beberapa menit ya. Tetapi masalah dalam rumah tangga itu memang sangat kompleks kok. Tapi yang jelas, ketika kita itu bermasalah, rezeki kita kok tidak bisa berkembang sesudah kita menikah, itu pasti kita yang berpenyakit. Pasti kita yang berpenyakit. Kadang-kala juga laki-laki hatinya lemah. Kayak gitu kan. Hatinya lemah. Kadang-kala laki-laki pemalas. Laki-laki tidak begitu bertanggung jawab. Ini semua adalah kelakuan dari si suami. Tetapi kalau nikah itu sendiri kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya menikah memang mau ngasih nafkah kepada istri. Saya menikah memang mau memberi makan kepada ingon-ingon saya misalkan. Ada rasa kaya yang muncul, pasti dengan menikah kita akan yuhnihumullahu min fadlih. Kita akan dikayakan oleh Allah. Kalau tidak dikayakan juga, sudah pasti ada sistem yang rusak pada diri kita. Mohon dicek sendiri. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang kecil saja, yang sedikit sekali. Tetapi masalahnya begitu kompleks, persoalan seorang laki-laki rezekinya tidak bisa berkembang ketika menikah.